Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan kalah telak saat bertandang ke markas Lazio di pekan ke-33 Liga Italia 2020-2021 Senin 26 April 2021. AC Milan kalah telak 0-3 dari tim asuhan Simone Inzaghi pada laga yang berlangsung di Stadion Olimpico Roma itu. Gol-gol kemenangan Lazio dilesakan oleh strikernya yakni Joao Correa dan Ciro Immobile. Bagi AC Milan, ini adalah kekalahan kedua beruntun yang dialaminya setelah di pekan sebelumnya takluk lawan Sassuolo di San Siro. Kekalahan ini berdampak pada posisi AC Milan di klasemen dan membuat mereka terlempar dari zona Liga Champions. AC Milan kini berada di peringkat kelima klasemen Liga Italia 2020-2021 dengan raihan 66 poin sama dengan Napoli dan Juventus, namun kedua tim unggul head to head. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi bagi pelatih AC Milan Stefano Pioli mengingat pertandingan Liga Italia tertinggal 5 laga lagi. Jika tidak dibenahi, AC Milan terancam gagal mencapai misinya lolos ke Liga Champions musim 2021-2022. Setelah pertandingan melawan Lazio, pelatih AC Milan Stefano Pioli dalam wawancara dengan Score Sport Italia menyampaikan analisanya. Pioli menganalisa kekalahan dari Lazio kepemimpinan wasit hingga peluang AC Milan lolos ke Liga Champions 2021-2022. Lawan kami lebih baik dari insiden kunci. Di babak pertama, kami bermain lebih baik dan saya mengharapkan lebih banyak dari tim. Karena kami memiliki kualitas teknis dan fisik untuk tampil lebih baik, kata pelatih AC Milan Stefano Pioli seperti dikutip dari Sempre Milan. Rossoneri julukan Milan sejatinya tak kalah dalam dominasi permainan melawan Lazio. Si elang, julukan Lazio mampu mencetak 14 tembakan sedangkan Milan punya satu lebih banyak dengan 16 shot. Sayang, Rossoneri tidak efektif dalam memanfaatkan peluang sehingga harus takluk dalam laga ini. Seusai laga, Stefano Pioli mengutarakan pandangannya soal kekalahan AC Milan. Menurut pelatih asal Italia itu, timnya kalah karena satu momen krusial yang mengubah jalannya pertandingan. Adapun momen yang dimaksud adalah saat Lazio mencetak gol kedua, Pioli menyebutkan gol itu seharusnya tidak terjadi. Sebab Hakan Calhanoglu yang tengah menguasai bola jatuhkan oleh Lucas Leiva dalam proses gol kedua Korea. Namun, wasit tidak meniup peluit tanda pelanggaran sehingga Luis Alberto dapat menerima bola dan mengirimkan terobosan ke Korea. Alhasil, Korea pun dapat mencetak gol keduanya seusai memenangi duel kontra Fikayo Tomori dan melesakkan bola dengan keras. Akan tetapi, dia tidak melihat sentuhan Leiva kepada Calhanoglu sebagai pelanggaran sehingga gol kedua Korea tetap disahkan. Lawan kami tampil lebih baik dalam insiden yang menentukan, kata Stefano Pioli dilansir dari Sky Sport Italia. Saya mengharapkan lebih banyak dari tim karena kami memiliki kualitas untuk bermain lebih baik, tetapi setelah gol kedua itu menjadi lebih rumit. Dia pergi untuk melihat lagi VR. Dari tayangan ulang tidak mungkin untuk mengatakan Leiva tidak melanggar Calhanoglu dan kehilangan bola sepenuhnya, tandas Pioli. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic tengah dalam penyidikan disipliner oleh UEFA usai diduga memiliki saham di sebuah perusahaan judi. Kabar ini merebak usai beberapa media mengabarkan jika Zlatan Ibrahimovic mempunyai kepentingan finansial di perusahaan taruhan. The Guardian melaporkan pada Senin 26 April 2021 bahwa Zlatan Ibrahimovic memiliki 10% saham di Betard. Betard merupakan salah satu situs judi online yang berbasis di Malta, Swedia. Aftonbladet menyebut Zlatan Ibrahimovic memegang saham sejak 2018. Tak sampai di situ, baru-baru ini striker Gaik timnas Swedia ini juga telah mempertahankan sahamnya itu sejak awal April 2021. Jika penyidikan itu dilakukan UEFA menemukan bukti dan kebenarannya, Zlatan terancam diskor dan harus membayarkan denda atas perbuatannya itu. Tak tanggung-tanggung, 3 tahun larangan berkecimpung di dunia sepak bola menantinya disertai denda mencapai 86.000 pound sterling atau sekitar 1,7 miliar. Guna menjalankan penyelidikan ini, UEFA telah menunjuk seorang inspektur etika dan disipliner dalam proses mencari bukti kebenaran.
Sesuai dengan pasal 31 Peraturan Disiplin UEFA, Inspektur Etika dan Disiplin UEFA hari ini telah ditunjuk pernyataan resmi oleh UEFA untuk melakukan disipliner mengenai potensi bahaya oleh Zlatan Ibrahimovic karena diduga memiliki saham pada perusahaan taruhan. Informasi lebih lanjut mengenai masalah ini akan tersedia pada waktunya, imbuhnya. Berdasarkan aturan UEFA dan FIFA, pemain tidak mengikuti salah satu kompetisi yang memiliki kepentingan finansial di perusahaan judi. Lebih lanjut, menurut laporan Swedia Aftonbladet menyebutkan jika Ibrahimovic telah melanggar aturan FIFA ketika kembali ke timnas Swedia dari pensiun. Supporter AC Milan meluapkan kejengkelan mereka terhadap kiper Gianluigi Donnarumma. Lewat media sosial, mereka mengkritik sikap Donnarumma menghadapi kekalahan timnya dari Lazio dini hari tadi. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Olimpico tersebut, AC Milan dipaksa menyerah 0-3 oleh tuan rumah. Kekalahan ini sekaligus membuat posisi AC Milan yang sempat menjadi rival terdekat pemuncak klasemen Inter Milan melorot ke urutan kelima dan terlempar dari zona Liga Champions. Sebagai kapten AC Milan, Donnarumma tidak menunjukkan ekspresi kekecewaan mendalam usai laga. Sebaliknya, dia justru tertangkap kamera tengah tertawa-tawa dengan kiper Lazio Pepe Reina. Pemandangan ini sontak membuat emosi para supporter Rossoneri. Apalagi mereka tahu kalau Donnarumma belum juga membubuhkan tanda tangan pada kontrak baru yang ditambahkan oleh manajemen AC Milan. Artinya, Donnarumma masih berpotensi hengkang dari San Siro pada bursa transfer nanti. Seperti dilansir dari Football Italia, fans yang marah kemudian melampiaskan kekesalan mereka di media sosial. Mereka membombardir jagat maya dengan sumpah serapan terhadap Donnarumma. Sebagian bahkan dengan terang-terangan merasa jijik melihat tingkah Donnarumma. Sebagian dari mereka juga menyerukan agar manajemen memberikan sanksi kepada pria berusia 22 tahun itu. Dua klub Inggris, MU dan Liverpool diisukan tertarik dengan Andrea Belotti. Namun, bomber Torino tersebut diyakini lebih condong ke raksasa Italia AC Milan. Belotti dikenal sebagai salah satu penyerang Italia tersubur saat ini. Meski masih naik turun, namun jumlah gol pemain berusia 27 tahun tersebut tak pernah berada di bawah angka 10. Beberapa kali namanya dikaitkan dengan sejumlah klub besar Italia, salah satunya Juventus. Kendati demikian, ia memilih setia di Torino dan kini telah memperkuat klub tersebut selama 6 musim terakhir. Namun sepertinya Belotti dan Torino harus pisah jalur. Kontraknya akan berakhir tahun depan dan mungkin musim panas mendatang akan menjadi satu-satunya kesempatan buat Torino untuk menguatkan Belotti. Untungnya, Belotti tidak sepi peminat. Tuttosport mengklaim kalau ada 3 klub papan atas Inggris yang ingin memakai jasanya musim depan, seperti MU, Liverpool, serta Tottenham. Klub asal Prancis Olympique Lyon juga dikabarkan sedang memantau. Klub Italia seperti Inter Milan, AS Roma, Napoli, bahkan Fiorentina juga sedang memperhatikan gerak-gerik mantan pemain Palermo tersebut. Namun, di antara klub-klub tersebut, Tuttosport mengatakan kalau AC Milan lebih berpeluang mendapatkan tanda tangan Belotti. Apalagi, sang pemain lebih tertarik melanjutkan karir di Italia ketimbang Inggris ataupun Prancis. Sampai pernyataan resmi dikeluarkan, perburuan tanda tangan Belotti masih terbuka lebar. Bisa jadi, klub-klub Inggris mendapatkan cara untuk meyakinkan sang penyerang agar mau beranjak dari negara kelahirannya. Gelandang andalan AC Milan Franck Kessie berbicara soal jiwa kepemimpinannya di ruang ganti klub dan bagaimana ia merangkul anggota skuad yang lain. Kessie merupakan salah satu pemain terbaik Rossoneri musim ini dengan memainkan hampir setiap pertandingan dari awal sampai akhir dan posisinya di starting 11 raksasa Serie A memang belum tergantikan. Saat ini sulit membayangkan bagaimana pasukan Stefano Pioli tanpa kehadirannya. Sebagai hasil dari begitu banyaknya hadiah penalti yang diterima Milan musim ini, pemain internasional Pantai Gading tersebut berhasil mencetak 10 gol di Serie A atas namanya. Dengan 2 berasal dari permainan terbuka, ia juga mempersembahkan 5 umpan dan berperan sebagai motor lini tengah klub dengan membantu mereka pada fase bertahan maupun menyerang. Dalam sesi wawancara panjang dengan Sport Week, majalah pekan dari La Gazzetta dello Sport, Kessie pun berbicara mengenai berbagai hal termasuk perannya di ruang ganti Rossoneri selama ini. Jika saya memiliki hal yang harus dikatakan kepada rekan satu tim, saya tidak melakukannya di depan
semua orang karena saya tidak tahu bagaimana dia bisa bereaksi. Saya mengajaknya berbicara empat mata dan menjelaskan kepadanya dalam pertandingan lebih sulit sehingga bisa terjadi. Saya mengatakan, ayo lari, kita harus menang, ujarnya. Di skuad junior tim nasional saya Pantai Gading, saya selalu menjadi kapten. Saya berbicara kepada semua orang, dimulai dengan yang termuda Haugi, Daniel Maldini, bahkan mereka yang dari Primavera yang kadang berlatih bersama kami seperti Mionik. Napoli dikabarkan sedang mengincar bek MU Diogo Dalot di bursa transfer musim panas tahun ini. Bek asal Portugal itu sedang menjalani masa peminjaman di AC Milan selama 1 musim terakhir. Di saat yang bersamaan, Rossoneri ingin mempermanenkan Dalot untuk musim depan. Namun, dalam laporan Tribal Football Sabtu 24 April 2021, Napoli tertarik merekrut Dalot dan ingin merebutnya dari pelukan AC Milan. Bek kanan berusia 22 tahun itu dianggap memiliki prospek yang cerah di sepak bola Italia. Selama 1 musim terakhir bersama AC Milan, Diogo Dalot sudah tampil dalam 27 pertandingan di semua kompetisi. Ia menjadi salah satu andalan pelatih Stefano Pioli. Meski berposisi pemain belakang, Diogo Dalot berkontribusi dalam mencetak 2 gol dan 3 assist sejauh ini. Pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan berencana memulangkan Dalot ke Old Trafford. Hal ini yang membuat langkah Napoli dan AC Milan untuk mendapatkan tanda tangan Dalot semakin sulit, sebab MU belum memasang banderol harga terhadap mantan bek Porto tersebut. Di laman Transfermarkt, tafsiran harga Dalot kini berada di angka 10 juta euro. MU mendatangkan jebolan akademi Porto itu dengan mahar 22 juta euro pada tahun 2018 silam. Posisi Stefano Pioli dan Ivan Gazidis bersama AC Milan terancam setelah pemilik klub Elite Management dikabarkan tengah memantau dengan seksama. La Repubblica belum lama ini menuliskan bahwa Elliot memang tertarik dengan peluang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi melalui Europe Super League. Namun mereka tidak menyukai langkah yang diambil Gazidis dan mengurungkan rencana tersebut. Kinerja mantan CEO Arsenal tersebut memang membuahkan hasil dari sudut pandang strategis finansial dan merek, namun hubungannya dengan anggota manajemen Rossoneri yang lain tidak terlalu meyakinkan. Dengan Paolo Maldini secara terang-terangan bahkan mengakui sebelum pertandingan melawan Sassuolo kemarin bahwa ia tidak tahu menahu soal peluncuran ESL. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Pioli juga tengah dalam evaluasi. Pelatih yang dianggap tak akan tersentuh hingga beberapa bulan lalu berkat hasil luar biasa yang diraihnya kini tak lagi dapat dipastikan tetap bertahan di Milan. Sang pemilik tidak ingin kehilangan peluang lolos ke Liga Champions yang bisa mendatangkan pendapatan sekitar 50 juta euro atau sekitar 800 miliar. Presiden Paolo Scaroni hampir pasti bertahan mengingat langkahnya patut dipuji dengan menyisipkan klausul berharga yang melindungi Rossoneri dalam urusan dengan Europe Super League. Bagaimanapun, Elliot diketahui tengah memantau situasi Milan dengan seksama dan perhatian mereka tampaknya secara khusus tertuju pada Pioli dan Gazidis yang belakangan ini juga menjadi sorotan. AC Milan dikabarkan telah menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun kepada Vasco Walsh dan sedang menunggu jawaban gelandang muda Borussia Dortmund tersebut. Kontrak Walsh bersama Dortmund saat ini akan berakhir pada penghujung musim ini dan berpeluang meninggalkan klub. Dengan Rossoneri mengendus peluang untuk memoles tim Primavera mereka. Ia merupakan pemain yang dominan dimainkan sebagai gelandang tengah dan telah membela tim nasional Jerman di level U17. Milan News mengabarkan awal bulan ini manajemen Milan merencanakan pertemuan dengan agen gelandang 16 tahun tersebut, Hector Peris, yang akan mendarat di Italia dalam beberapa pekan ke depan untuk berupaya mencapai kesepakatan pasti terkait transfer kliennya ke San Siro. Menurut jurnalis Nikos Kira melalui akun Twitter miliknya, Rossoneri memang tertarik mendaratkan remaja Jerman tersebut ke tim Primavera mereka dan telah mengajukan tawaran kontrak berdurasi 3 tahun. Akan tetapi, raksasa Bundesliga juga tengah mengupayakan pembaruan kontraknya. Sang pemain dan agen akan mengambil keputusan dalam beberapa hari ke depan. Diavolo memang menaruh perhatian khusus kepada bakat-bakat menjanjikan terlebih mereka yang bisa didapatkan dengan status bebas transfer. Terlebih raksasa Serie A tersebut memiliki reputasi yang baik dalam mengemban permainan muda. Jika Walsh benar-benar meninggalkan Dortmund, maka Milan akan memiliki peluang besar untuk mengembangkan servisnya. Ia diharapkan bisa berkembang bersama tim Primavera tersebut perlahan-lahan naik ke skuad utama.